Oke, coba kita lihat ini bareng-bareng. Di saat dunia lagi pusing sama konflik global, Indonesia justru ngambil sikap yang berani banget. Kita nggak mau ikut-ikutan blok manapun. Tapi, yang bikin kaget, di saat yang sama, ada pengakuan super jujur yang ngebongkar borok di rumah kita sendiri. Ini kan dua hal yang kontras banget. Jadi pertanyaannya sekarang, mana yang harusnya jadi nomor satu? Nah, disinilah paradoksnya kelihatan jelas. Di satu sisi, di panggung dunia, kita pasang sikap gagah. Indonesia itu negara bebas, kita nggak memihak. Keren kan? Kelihatan kuat dan mandiri. Tapi di sisi lain, ke dalam negeri, ada pengakuan belak-belakan kalau sistem kita, ya masih banyak kurangnya. Dua pernyataan ini dari orang yang sama. Ini bikin kita mikir, ini sebenarnya strategi atau emang lagi bingung? Oke, kita bedah satu-satu ya. Mulai dari sikap kita di panggung global. Mungkin ada yang nanya, ngapain sih pusingin perang yang jauhnya ribuan kilometer? Jawabannya simpel banget, karena itu nyangkut langsung ke isi dompet kita. Beneran, ini soal nasib usaha kamu, mau itu jualan online, dropship, atau yang lagi bangun toko, semua bisa kena imbasnya. Dari dulu kan prinsip kita jelas, bebas aktif. Artinya kita nggak bisa disetir sama negara manapun. Tapi kita juga aktif, ikut jaga perdamaian dunia. Intinya sih kita mau jadi negara yang dihormati, yang bisa temanan sama semua, tanpa harus ikut campur urusan berantem mereka. Kedengarannya ideal banget ya? Tapi ya inilah faktanya. Dunia sekarang itu nyambung semua. Ada yang meledak di Timur Tengah, getarannya bisa sampai ke pasar dekat rumah kamu. Rantai pasok global itu udah kayak jaring laba-laba raksasa. Ada yang goyang di satu ujung, semua bagian jaringnya pasti ikut bergetar. Termasuk kita. Coba deh lihat angka ini, 25%. Itu artinya, seperempat minyak mentah yang kita pakai, itu datangnya dari daerah yang lagi panas-panasnya. Ini bukan cuma angka statistik loh, ini tuh ibarat selang infus energi kita yang posisinya bahaya banget. Tentu, pemerintah udah kasih jaminan. Mereka bilang, tenang, stok aman kok, semua di bawah kendali. Ya, pernyataan kayak gini penting biar kita nggak panik. Tapi pertanyaannya, apa pasar percaya? Dan ternyata enggak. Pasar punya cara jawabnya sendiri. Dan sinyalnya jelas banget. Rupiah jebol tembus 17.000 per dolar. Ini bukti paling nyata kalau omongan aman aja nggak cukup buat melawan gejolak dunia. Kata aman itu ternyata relatif banget. Oke, jadi mari kita lempar pertanyaan paling penting. Kalau pemerintah bilang kita aman, kita ini beneran seaman apa sih kalau skenario paling buruk kejadian? Apa rencana B-nya kalau harga minyak dunia tiba-tiba loncat nggak karuan? Nah, ini dia jawabannya. Langsung dari Menteri Keuangan. Kalau negara udah nggak kuat nanggung, bebannya bakal dibagi ke kita semua. Tahu artinya apa? Ya, siap-siap aja harga BBM naik. Ancaman global yang tadinya jauh di sana tiba-tiba kerasa banget pas kita lagi ngisi bensin di pom. Oke, ancaman dari luar itu nyata. Tapi, gimana kita mau bangun benteng yang kuat kalau pondasi di rumah kita sendiri ternyata kropos? Nah, sekarang kita lihat ke dalam. Soalnya di sini ada perang yang nggak kalah besar. Coba dengerin baik-baik kalimat ini. Ini bukan dari pengamat, bukan dari lawan politik. Ini pengakuan langsung dari Prabowo sendiri. Ada pimpinan yang mengecewakan. Ini kayak bom kebenaran yang jarang banget kita dengar diungkap sejelas ini. Mengecewakan gimana maksudnya? Nah, ini dia daftar penyakitnya. Korupsi, main kuasa, kong kali kong sama pengusaha culas, sampai kebocoran negara. Inilah musuh-musuh dari dalam yang rogotin kekayaan kita. Duit yang harusnya bisa buat jaga-jaga dari krisis, malah hilang entah kemana. Tapi, tunggu dulu, cerita ini punya dua sisi yang beda banget. Di satu sisi, kita punya sistem yang diakui rapuh. Tapi, di sisi lain, kita punya sesuatu yang luar biasa kuat. Inilah dia kekuatan kita yang sebenarnya, gotong royong. Setiap kali ada bencana, yang gerak duluan itu bukan birokrasi, tapi rakyat. Solidaritas inilah yang katanya jadi fondasi utama kita, yang bikin kita selalu bisa bangkit lagi. Dan ini bukan cuma omong kosong, ini buktinya. 218 jembatan baru. Ketika birokrasi dibilang mengecewakan, di lapangan, satgas yang isinya tentara dan rakyat malah kerja satset-satset dan hasilnya kelihatan. Kontras banget kan, antara sistem yang lambat sama aksi yang cepat. Setelah kita lihat dua sisi ini, ancaman global ke dompet kita dan borok di dalam negeri, akhirnya kita sampai di satu pertanyaan terakhir. Pertanyaan pamungkas yang bisa jadi nentuin arah negara kita ke depan. Nah, sekarang pertanyaannya buat kalian semua. Kalian ada di tim mana? Apakah kalian tim beresin dalam negeri, yang mikir kita harus fokus 100% sikat korupsi dan benahin birokrasi, biarpun mungkin kita jadi kurang kedengeran di panggung dunia?
Atau kalian tim macan Asia yang percaya kita harus lebih galak unjuk gigi di luar sana meskipun beberapa masalah di dalam negeri jadi harus nunggu? Ini bukan pilihan yang gampang, dan nggak ada jawaban yang salah. Dua-duanya sama-sama penting. Tapi kalau harus milih prioritas sekarang, detik ini, kalian pilih yang mana? Tulis opini kalian sejujur-jujurnya, sebelak-belakan mungkin di kolom komentar. Ayo kita mulai diskusi yang sehat tapi panas. Silakan!